Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Selamat datang ya di podcast kita kali ini buat ngobrol-ngobrol seru. Nah, untuk kali ini materi apa yang bakal kita bawain Salma? Hari ini kita bakal bahas tentang pemikiran ekonomi. Nah, sebelum itu kita kenalan dulu ya. Oke, di sini kan kita kehadiran 3 tamu kita nih. Yang pertama ada Fakih. Halo Fakih. Halo, perkenalkan saya Muhammad Fakih Hibatullah, absen 14. Oke, selanjutnya ada Raffi. Halo Raffi. Halo, perkenalkan nama saya Raffi Setianto, absen 25. Nah, tamu kita yang terakhir ada Firman atau Rizky. Halo Rizky. Hai, nama saya Rizky Firmansyah Sutisna, saya absen 29. Oke. Udah kan kenalannya? Semuanya kita mulai aja ya ke topik pembahasannya. Boleh. Jadi kan topik kali ini tuh tentang pemikiran ekonomi di Indonesia ya. Kira-kira kenapa ya dulu di perekonomian di Indonesia itu kok kayaknya banyak banget masalahnya sampai harus bolak-balik ganti sistem. Setauku, yang dari aku pernah baca itu, waktu itu kan kita ada di masa peralihan. Jadi perekonomian kita belum bisa stabil dan masih baru dan masih harus cari sistem yang cocok buat ke depannya. Oke, berarti waktu itu tuh karena kita harus cari yang cocok buat di Indonesianya kayak gimana ya. Nah, kan banyak banget nih sistem yang berlaku. Salah satunya waktu itu pernah berlaku yang namanya sistem gunting Syarifuddin. Di sini ada yang mau coba jelasin nggak tentang apa sih sistem gunting Syarifuddin itu? Di sini saya akan menjelaskan apa itu gunting Syarifuddin. Gunting Syarifuddin adalah kebijakan keuangan yang diterapkan oleh Menteri Keuangan Syarifuddin Prawiranegara yang mulai diterapkan pada tanggal 10 Maret 1950. Kebijakan ini berlandaskan kepada surat keputusan Menteri Keuangan yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret 1950 tentang uang kertas di Indonesia. Oh gitu ya Pak Ki. Kalau boleh tahu cara kerjanya gimana sih? Jadi kebijakan ini pada dasarnya adalah memotong nilai uang, namun pada prakteknya bukan hanya nilai uang saja, tetapi memotong secara fisik juga uang tersebut. Kan dulu itu ada tiga mata uang yang berbeda. Ada Dejapas Bank, ada uang Nika, dan juga ada Ori. Nah, pada kebijakan ini yang berlaku untuk ya bisa dikatakan dipotong itu mata uang Nika dan juga Dejapas Bank yang pecahannya 5 gulden ke atas. Oke, Pak Ki kan tadi kamu jelasin tentang mata uang ini secara fisik, yang otomatis jadi ada 2 bagian. Apakah masih bisa dipakai? Kalau masih bisa, beda gak sih cara kerjanya? Jadi gini, Salma, kan ini itu pecahan uang yang lebih dari 5 gulden ke atas. Nah, dua-duanya itu masih bisa dipakai. Yang kanan itu digunakan buat surat obligasi negara dengan jumlah bunga sekitar 3% per tahun. Dan yang sebelah kiri itu digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Oh, jadi gitu ya. Tujuannya untuk apa sih, Ki? Tujuan kebijakan ini untuk mengatasi situasi perekonomian Indonesia yang pada saat itu tengah terpuruk akibat banyaknya hutang negara
inflasi yang tinggi dan harga yang melambung, serta sekaligus untuk menciptakan mata uang baru. Kan yang waktu dulu-dulu itu kan banyak mata uang yang bermacam-macam, jadi dibuat yang baru. Nah ya Salma, jadi tadi kan Fakih bilang tujuannya itu buat mengubah mata uang yang semulanya ada 3 menjadi 1, yaitu ori aja. Kenapa? Karena pada saat itu kan Indonesia udah merdeka kan, tapi masih banyak kekuasaan yang dipegang sama Belanda. Salah satunya ya di Javasbank ini kan. Terus pada tanggal 17 Agustus 1950 yang awalnya RIS berubah jadi NKRI, yang otomatis terjadi perubahan konstitusi kan, yang semula federal menjadi negara kesatuan. Terus ada juga Undang-Undang Dasar 1950. Nah, tapi perubahan ini gak ngasih banyak pengaruh ke bentuk yuridis dari The Javas Bank sendiri. Yang artinya fungsi dari bank ini gak berubah karena pemimpinnya masih sama, terus jabatan di sana juga masih diisi sama orang Belanda. Yang jelas ngebuat kedudukan pemerintah Indonesia jadi sangat lemah. Makanya Kabinet Sukiman mengadakan program nasionalisasi The Javas Bank yang semulanya milik Belanda menjadi milik Indonesia. Prosesnya juga panjang loh teman-teman. Pertama itu Kabinet Sukiman membuat panitia nasionalisasi The Javas Bank pada tanggal 19 Juni 1951 berdasarkan keputusan pemerintah nomor 118 tahun 1951 yang tugasnya mengajukan usul rencana nasional aliansi. Selanjutnya pemerintah mengangkat Master Syarifuddin Prawiranegara sebagai Presiden The Javas Bank berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 123 tahun 1951 tanggal 12 Juni 1951. Terus pada tanggal 15 Desember 1951 diumumkan Undang-Undang nomor 24 tahun 1951. Benar nggak? Iya benar. Oke. Nah, Man, kalau boleh tahu, siapa yang pertama kali memberi gagasan untuk menasionalisasi The Javas Bank ini? Kalau nggak salah dari sumber yang saya baca sih, yang pertama kali ngusulin itu ya Master Yusuf Wibisono, yaitu Menteri Keuangan Kabinet Sukiman ini. Oh, gitu ya, Man ya? Kalau nggak salah, terus The Javas Bank ini juga diganti atau dinasionalisasinya itu kan jadi Bank Indonesia ya. Sistem ekonominya tuh sama atau berubah gitu? Aku mau coba jelasin, Bul. Setauku setelah adanya nasionalisasi, terjadi sistem ekonomi juga berubah. Nah, yang gerakan benteng itu bukan sih? Oh iya, Man, gerakan benteng itu tujuannya salah satu tuh untuk merubah sistem kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Sasarannya sendiri lebih ke industri dasar dan diikuti dengan peningkatan produksi untuk membatasi impor saing dengan importer asing, Man. Namun usaha itu belum mencapai sasarannya karena pengusaha pribumi belum mampu bersaing serta lisensi banyak yang disalahgunakan. Pada Kabinet Ali Sastro Miajoyo diperkenalkan juga sistem Alibaba yang dipraksi oleh Menteri Keuangan sendiri, yaitu Mr. Ishak Cokro Disuryo, dengan tujuan yang kurang lebih sama, yaitu majukan pengusaha pribumi, Man. Sistem Alibaba itu perumpamaan buat pengusaha pribumi dan non-pribumi, ya? Ya, betul. Ali sendiri menggambarkan perusahaan pribumi, sedangkan Baba non-pribumi namun lagi-lagi gagal karena kurangnya pengalaman pengusaha pribumi membuat mereka hanya menjadi alat untuk memperoleh bantuan kredit dari pemerintah. Terus yang dilakukan pemerintah untuk melindungi pengusaha pribumi agar tidak dijadikan alat oleh para pengusaha non-pribumi dan mampu bersaing melawannya, itu bagaimana ya?
Salma masih di mute ya. Oh gini Ki, aku pernah tahu nama gerakannya itu namanya Gerakan Asaat yang dipelopori oleh Mr. Asaat sendiri karena pada tanggal 19 Maret 1996 Mr. Asaat bilang di depan Kongres Nasional Importir Indonesia, yaitu bertepatan di Surabaya, bahwa perlunya pemerintah mengeluarkan peraturan untuk melindungi pengusaha-pengusaha nasional. Karena pengusaha pribumi tidak mampu bersaing dengan pengusaha asing. Lalu, pemerintah mendukung gerakan tersebut dengan mengeluarkan pernyataan resmi pada Oktober 1956 yang berisi kesanggupan akan memberikan bantuan kepada perusahaan-perusahaan yang 100% dimiliki oleh pribumi, atau bisa dibilang yaitu lisensi. Lisensi khusus untuk perusahaan pribumi, sayangnya kebijakan ini memicu reaksi negatif. Ini munculnya kalangan yang membenci keturunan Cina. Kebencian ini bahkan berujung pada permusuhan serta pengrusakan masyarakat keturunan Cina. Gitu, Ki. Mungkin Oh, tadi pas Mr. Asaat bilang di Kongres itu pada tanggal 19 Maret 1956 ya, Salma. Jadi kayaknya salah dengar. Terus aku juga mau coba jelasin, bukan jelasin ya, jadi keingat gitu sama tadi yang Firman kan ngejelasin tentang dominasi Belanda di Indonesia yang saat itu Indonesia udah merdeka tapi masih banyak pihak Belanda yang ada di Indonesia gitu, terus punya kekuasaan. Nah, itu tuh ngebuat banyak pihak di Indonesia tuh geram ya, apalagi saat Belanda menolak menyerahkan Irian Barat ke Indonesia. Sampai akhirnya tanggal 13 Februari tahun 1956, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memutus hubungan Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Akibatnya kan seluruh perusahaan Belanda diharuskan dijual. Nah, terus usaha perjuangan pengembalian Irian Barat ini juga ternyata dilakukan juga nih lewat bidang ekonomi, yaitu diadakannya rapat umum pada tanggal 18 November 1957 yang diikuti oleh aksi mogok buruh total ya, kaum buruh yang bekerja di perusahaan Belanda, sehingga membuat pemerintah mengambil tindakan seperti melarang semua terbitan film berbahasa Belanda beredar, terus melarang penerbangan Belanda Kuala Lumpur mendarat atau bahkan terbang di atas wilayah Indonesia. Mulai dari 5 Desember, semua kegiatan konsul Belanda di Indonesia diminta dihentikan. Nah, terus ada juga pengambilan berbagai perusahaan Belanda yang diatur dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1958 seperti Nederlandse Handelsmaatschappij yang menjadi bank dagang negara. Jadi kayak gitu ya, Bu. Ternyata panjang juga ya, Panjang juga ya. ceritanya. Iya. Kalian udah cukup jelas belum sama penjelasan yang tadi? Ya, sebenarnya sih ya lumayan jelas, tapi kayak karena kayak sinyalnya kurang bagus jadi agak tut gitu lah. Nggak apa-apa ya, nanti kalau pengen lebih tahu kalian cari tahu sendiri ya selebihnya. Terus kita bisa ngadain diskusi lain lagi. Oke. Lain waktu. Iya. Yep. Oke, ditutup aja nih ya. Karena lumayan juga ya waktunya, udah lama juga kita Udah panjang ternyata. juga ya waktunya. Ya udah Jadi, deh. Dari aku sama Bulan mau mundurin Gitu. diri, sama kalian juga. Terima kasih udah ikut dalam podcast ini, udah ngisi dalam podcast ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian dari aku, Bulan, kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampai nanti lagi. Sampai lagi teman-teman. Dadah. Sampai ketemu di diskusi Sampai lain. jumpa Dah. warahmatullahi wabarakatuh.